Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya di Ani Susanti Official. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu aplikasi pengolah angka, yaitu Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini bisa kita gunakan untuk membuat dokumen yang berkaitan dengan angka. Nah, adapun hal-hal yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, langkah-langkah membuat dokumen baru, yang kedua, mengganti nama sheet, yang ketiga, membuat garis pada tabel, 4, rumus fungsi sum ya, average, min, max, count, kemudian yang kelima, mengganti nama file, kemudian yang keenam adalah menggabungkan dua sel menjadi satu. Ini salah satu hal, ada 6 hal yang dasar yang biasanya kita lakukan dalam menggunakan aplikasi pengolah angka. Oke, apa saja yang biasa kita gunakan? Mari kita simak ya. Baik, langsung saja kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membuat dokumen baru. Langsung saja pilih spreadsheet baru. Aplikasi ini bisa dibuka melalui Google Drive atau langsung kita klik icon yang ada di handphone kita. Aplikasinya sudah diinstal ya. Nah, ini langsung terbuka lembar kerja yang kita sebut dengan worksheet. Nah, ini adalah sheet 1 ya, atau halaman pertama. Nah, langkah yang pertama kita sudah lalui membuat dokumen baru, kemudian kita akan mengganti nama sheet. Misalnya kita akan mengerjakan, kali ini saya akan memberikan contoh data untuk nilai ya. Nah, namanya adalah nilai misalnya. Nah, oke, kita sudah melakukan langkah yang kedua. Kemudian sekarang kita buat langkah yang ketiga. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu kita sudah mengetik datanya. Saya akan memberikan contoh untuk membuat daftar nilai. Nah, misalnya Ani Susanti ya. Kemudian kita tuliskan nomor, judul kolomnya ada nomor, nama mata pelajaran, kemudian nilai ulangan. Nah, pastikan kita sudah punya datanya. Nah, ini kita sudah mencoba untuk membuat data nilai. Nah, kita isikan misalnya ada 10 data. Nah, 5 saja ya contohnya. Oke, misalnya 5 atau 10 data kita buat mapelnya. Nah, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia. Misalnya seperti itu ya. Nilai ulangannya misalnya ada 95, 87, 89, 100 misalnya. Kemudian 84. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sudah jadi datanya. Kita akan membuat langkah yang ketiga ya, tadi ya, membuat garis pada tabel. Maka kita blok dulu datanya. Nah, misalnya seperti ini. Sudah. Jangan lupa untuk membuat judul berbeda dengan data yang ada di tabel. Nah, oke, itu langkah untuk membuat garis pada tabel ya. Jadi kita blok dulu tadi, kemudian klik tanda di pojok kanan bawah ya, ordernya ya. Oke, sudah jadi. Ini langkah yang ketiga. Kemudian kita akan mencari data jumlah nilai kita. Kita gunakan rumus fungsi sum ya. Nah, misalkan jumlah nilai kita tulis dulu. Terus
kemudian rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi. Nah, kemudian kita membuat jumlah nilai dulu ya. Kita gunakan rumus fungsi sum. Nah, ini adalah fungsinya kita mencari jumlah dari seluruh nilai yang ada. Kita klik ya, klik sel C6. Jadi sel adalah gabungan antara baris dan kolom. Jadi ada di C6 yang kolomnya C, barisnya adalah nomor 6, C6. Kita blok dari C6 sampai dengan C10. Nah, oke, sudah. Mohon maaf, ini ada komanya. Oke, nah ketemu ya jumlah nilainya. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya dengan rumus average. Sama ya, kita tambahkan simbol sama dengan dulu, baru kita tulis rumus yang kita inginkan. Jadi average-nya sama tadi kita blok dari C5 sampai C10, C6 sampai C10, maaf. Nah, kemudian kurung tutup. Nah, baik. Kemudian kita akan mencari nilai terendahnya. Nah, nilai terendah ini kita bisa cari dengan rumus min. Di fungsinya, kolom fungsi ini, kita mengetik pilih min. Nah, blok juga dari C6 sampai C10, di mana data kita berada, yang akan kita cari nilai terendahnya. Nah, ketemulah nilai terendah 84. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi. Kita menggunakan rumus max. Nah, kita blok juga dari C6 sampai dengan C10 atau dari data awal kita berada sampai dengan data kita yang terakhir. Nah, ketemu nilai maksimalnya. Oke, kita sudah melakukan langkah untuk memasukkan rumus. Nah, sebenarnya ada count. Count itu fungsinya untuk mencari banyaknya data ya. Jadi di sini ada 5. Nah, ketika kita mau menghitung berapa banyaknya data, kita bisa menggunakan rumus count. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Sama juga. Nah, jadi ada 5 data. Oke, itu saja. Nah, itu tadi rumus fungsi sederhana ya. Nah, kemudian karena kita mengetiknya ini tulisannya ada yang terpotong, maka kita perlu memperlebar kolomnya dengan cara kita drag atau klik dan tahan, kemudian geser sampai dengan tulisannya itu tidak terpotong. Oke ya. Nah, oke. Sudah. Kemudian kita akan menggabungkan, langkah berikutnya adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Misalnya di dalam baris judul, kita perlu menggabungkannya menjadi satu supaya rapih ya, terletak di tengah. Maka kita klik icon merge ya. Merge yang ada di nomor 3 dari sebelah kanan bawah bar ya, toolbar. Nah, kita kemudian atur perataan teksnya rata tengah. Oke, kita juga lakukan di sebelah sini ya. Nah, kita gabungkan, terlihat bedanya ya. Oke. Kemudian untuk memperbesar tampilan kita tinggal mencubit ya, atau kita perbesar layarnya dengan cara klik dan tahan kemudian perlebar, geser. Nah, oke. Sudah. Kita lakukan bold atau penebalan huruf. Nah, kemudian kita pilih rata tengah untuk judulnya. Untuk angka kita buat rata tengah juga. Nah, seperti ini datanya misalnya ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat atau mengganti nama file kita. Nah, sebenarnya kalau kita mengerjakan dengan Google Spreadsheet itu otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Sehingga nanti kita dapat mengubah namanya sewaktu-waktu. Nah, oke, untuk kali ini tips untuk menggunakan Google Spreadsheet sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan penggunaan Excel untuk pekerjaan kantor lainnya ya. Kali ini adalah untuk kita menggunakan fungsi yang dasar, ada 5 fungsi: min, max, sum, average, dan count. Nah, oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.